Baik warga, terima kasih Anda yang masih terus di sini di 88 Pas Mandalika FM, Radio Lombok untuk program Osama, obrolan seputar anak Mandalika warga ya. Oke. Dengan temanya ini adalah menjadikan puasa itu menyenangkan dan didambakan warga. Baiklah, ini sudah ada beberapa pertanyaan untuk Ustazah sebelum kita lanjut nanti dengan apa saja nih ya trik-trik berikutnya agar anak tetap keep fight gitu warga sampai lebaran nanti ya. Iming-iming baju lebaran mungkin akan lebih sangat ini warga ya kalau untuk anak-anak terutama. Baiklah, kita ke Mami Fatimah dulu yang ada di Mapung Jurang Jaler untuk pagi ini, untuk siang hari ini. Assalamualaikum Mbak Hana dan Ustazah. Waalaikumsalam ya. Boleh sharing sedikit, kalau saya saat ini sudah ada anak 11 tahun yang sedang belajar puasa. Kalau saya fokuskan pada pengertian bahwasanya puasa adalah salah satu kewajiban kita selaku umat Islam dan tujuannya adalah mencapai pahala. Untuk hadiah agak saya batasi katanya ya, supaya tidak terbiasa minta hadiah. Kaitan baju lebaran yang otomatis lah, karena ibu-ibunya juga kalau lihat baju-baju tidak jauh beda katanya ya. Dan yang kedua, saya juga memiliki ABK katanya ya, anak berkebutuhan khusus yang belum bisa berkomunikasi secara verbal, tepatnya namanya ADHB. ADHB itu apa, Ustazah? Mungkin nanti Pak Fatimah atau Mami Fatimah bisa menjelaskan ADHB itu apa ya, anak dengan berkebutuhan khusus. Oh bukan ya, ADHB umurnya 8 tahun. Saya buatkan kondisi yang mudah dipahami mereka dan berkesan, misalnya berjamaah lebih sering di rumah dan berjamaah sholat tarawih meskipun belum paham tentang puasa. Maaf agak panjang jadinya, namanya juga sharing pasti panjang ya. Yang lain kalau mau sharing juga boleh. Oke, Mami Fatimah ya di Mapung Jurang Jaler, anak 11 tahun berpuasa, ada juga yang memiliki berkebutuhan khusus yang belum bisa berkomunikasi secara verbal. Yang seperti apa mungkin nanti Mami Fatimah bisa menambahkan ya, tidak bisa berkomunikasi secara verbal tapi sudah puasa juga. Yang ABK ini Mami Fatimah mungkin boleh cerita kalau umur 8 tahun ya, atau bagaimana? Oh iya, ADHB itu artinya Attention Deficit Hyperactive Disorder. Nah, bahasa Inggris nih. Artinya apa, Wan? Nanti kita cari dulu artinya ya. Oke, Attention Deficit Hyperactive Disorder warga. Baik, terima kasih sharingnya untuk Mami Fatimah yang ada di Mapung Jurang Jaler. Kemudian ada Pak Haji Muhammad Taufik yang ada di Kabul juga. Assalamualaikum, supaya anak-anak bersemangat puasa, mungkin dikasih tahu, diberikan penjelasan fadilahnya puasa itu luar biasa kali ya. Kemudian apa tips lainnya dari Ustazah yang lebih jitu agar anak-anak girang berpuasa. Itu Haji Muhammad Taufik yang ada di Kabul dan Mami Fatimah, terima kasih ya untuk sharing cerita pengalamannya. Gimana Ustazah nih? Ya baik, terima kasih ya buat Mami Fatimah dan Bapak Haji Taufik. Pengalamannya sangat luar biasa sekali ya. Tadi bisa juga Pak Anggi kita sampaikan bahwa fadilah puasanya seperti apa gitu. Biasanya kan anak-anak lebih paham kalau tentang fadilah puasa itu seperti anak SD, kemudian anak kelas 2, apalagi anak-anak udah umurnya 11 tahun ya, insya Allah sudah paham lah dengan hal-hal seperti itu. Kalau misalnya untuk anak-anak TK atau anak SD yang kelas 1, 2, mereka memang masih mulai belajar gitu Mbak Hana, masih mulai belajar. Jadi kita akan memperkenalkan sesuai dengan umur mereka, biar mereka tidak bingung begitu. Nanti kalau kita sampaikan hadisnya seperti apa, yang ada di dalam Al-Quran puasa itu bagaimana, mereka tidak akan paham gitu. Mungkin mereka pahamnya bisa-bisa aja mereka paham gitu, tapi tidak, kita akan menjelaskannya sesuai dengan umur mereka. Ya begitu. Oke, baik. Tapi sharingnya tadi sangat luar biasa sekali, bisa membantu para ayah bunda mungkin yang ada di luar sana untuk bertanya setelah mendengar jawaban atau setelah mendengar sharing dari Mami Fatimah dan Bapak Haji Taufik, bisa mewakili dari pertanyaan tersebut. Oke, gitu. Baiklah. Dan kalau berbicara trik
tips orang tua memang tidak kehabisan akal Iya, biasanya warga ya. betul. Akal satu nggak bisa ke plan ke B gitu warga Berikutnya. ya. Terutama kalau mengatasi anak-anak yang di sisa-sisa akhir kita mungkin udah capek iya gitu warga ya, udah boring iya gitu. Biasanya apa saja nih tips-tipsnya nih Ustazah untuk anak-anak kita yang sudah pendaan misal warga ya yang tidak mau puasa lagi biasanya di ujung-ujung Ramadan mau Iya. nyambut 1 Syawal ya. Iya, baik untuk trik berikutnya mungkin ya, kita harus menumbuhkan semangat kompetitif anak gitu. Bisa nggak apa-apa gitu kita memperlihatkan atau bukan membanding-bandingkan ya, tapi ini lebih ke kompetitif. Misalnya ada si A misalnya, kemudian sama anak si B, mereka satu lokasi nih, satu lingkungan rumah gitu. Si A ini puasanya kok bisa ya sampai maghrib atau sampai zuhur nih misalnya, tapi kok kakak bisa loh seperti itu, kakak hebat, kakak kuat dan lain sebagainya. Jadi kan anak ini dia akan merasa oh bahwa saya bisa kok gitu, umurnya juga sama, kemudian teman mainnya, teman dekatnya gitu. Ketika kita sampaikan hal seperti itu kepada anak-anak, maka dia akan lebih bersemangat lagi, nggak mau kalah sama temannya yang lain begitu. Orang tua juga bisa memakai trik itu gitu untuk menyemangati anak-anak, lebih ke kompetitifnya, lebih ke istilahnya, ayo kita bukan mengalahkan ya, tapi lebih ke kamu pasti bisa begitu. Untuk sampaikan ke anak-anak. Kemudian yang selanjutnya kita ajarkan puasa secara bertahap kepada anak-anak seperti yang saya sampaikan di depan. Mustahil anak itu akan bisa berpuasa dari pagi sampai maghrib langsung ya. Tetapi dia akan bisa berpuasanya anak-anak itu kalau misalnya kita sudah latihan dari tahun-tahun berikutnya. Mungkin di awal seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus perkenalan dulu bahwa puasa itu seperti apa. Kemudian kalau kita mau menyampaikan faedahnya puasa itu seperti apa, bisa saja gitu kita jelaskan ke anak-anak gitu. Kemudian nanti kita lanjut puasanya sampai siang, sampai maghrib. Kemudian kalau bisa sampai 30 hari gitu kan. Karena kan kalau anak-anak ini biasanya puasanya itu semangat sekali di pas awal-awal 10 hari pertama itu udah semangat sekali anak-anak. Kemudian 10 hari kedua itu udah mulai down gitu ya. Apalagi sudah di akhir-akhir puasa, mereka sudah gimana gitu. Sudah mau lebaran ya. Iya, tapi biasanya tempat menangnya kita sebagai orang tua di 10 terakhir itu, di situ kan kayaknya udah ini ya, sudah kebiasaan kita sebagai orang tua untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak gitu. Kalau ada rezeki untuk memberikan baju lebaran dan lain sebagainya, terkadang anak-anak itu langsung dia semangatnya sangat luar biasa di 10 akhir gitu, akhir puasa. Tapi di sini karena kita masuk 10 kedua puasa, nah di sini sebenarnya lagi lagi genting-gentingnya anak-anak kita sudah mulai lemah, sudah nggak mau puasa lagi dan lain sebagainya. Semangat udah berkurang. Iya, begitu. Jadi di sini kita harus memberikan lebih lagi motivasi untuk anak-anak kita di rumah. Oke, baik. Kalau dengan iming-iming hadiah baju lebaran nih warga ya, ini mungkin jadi kebiasaan tahun-tahun. Kalau baju lebaran itu kan 97% lah ya Mbak Hana, kalau anak-anak itu wajib dibelikan suka, gitu. Ada mereka suka sekali gitu dengan hal yang seperti itu. Dan orang tua juga nggak akan tega ngelihat anaknya pas lebaran orang masih tua menggunakan mana yang tega ya? Iya, menggunakan baju yang baju mainnya, mainnya gitu. Pasti orang tua akan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Nah, seperti kita memberikan baju yang terbaik, seperti itulah kita memberikan motivasi yang terbaik juga buat anak-anak. Karena orang tua yang hebat itu adalah orang tua yang bisa memberikan sesuatu yang lebih kepada anak-anak, baik dalam segi pendidikannya, finansialnya dan lain sebagainya. Kalau Ustazah sendiri, sepengalamannya Ustazah memberikan
baju lebaran anak-anak itu biasanya di awal Ya. atau nanti di ujungnya? Biasanya karena saya kan punya anak kecil ya, jadi belum terlalu paham kalau Apa itu baju baru atau terus enggak? bisa dipakai nanti pas lebaran gitu. Kita kan niatnya memberikan dia baju lebaran itu nanti pas lebaran mereka menggunakan Pakai. baju baru gitu ya. Tapi kalau saya membelikannya di awal atau di tengah mereka akan pakai dan saya akan beli lagi bahan. Atau disembunyikan dulu dari pengetahuan Biasanya anak-anak. begitu. Kalau misalnya ada rezeki di pertengahan gitu, saya akan membelinya di pertengahan. Tapi dengan cara disembunyiin seperti yang Mbak Hana sampaikan tadi, biar nggak Oke. kepake. Ini salah satu trik juga Iya. buat emak-emak bisa hemat baju lebaran, tidak beli lagi ya. Oke. Baiklah, kita masih punya 10 menit terakhir warga untuk Osama obrolan seputar anak Mandalika, tapi kita sapa-sapa dulu yang juga sudah menyaksikan atau mendengarkan Osama ya di jalur Facebook Live Mandalika. Ada Ari Mulya Sastra, selamat siang. Osama keren, jaya selalu di Radio Mandalika. Jaya selalu Radio Mandalika. Nggak ada sharing nih Ani Mulya Sastra. Oke. Terima kasih udah ikut menyaksikan juga ya untuk Osama hari ini. Kemudian lanjut tadi Mami Fatimah juga masih berbagi pengalamannya. Alhamdulillah sekarang kalau sudah waktu sholat maghrib, anak yang berkebutuhan khusus ini yang menyiapkan tempat sholat. Masya Allah. Taraweh pun full 23 rakaat di masjid. Alhamdulillah ya. Hiperaktif dan sulit diajak atau disuruh, itu yang tadi ya. Attention deficit hyperactive disorder. Tentunya Mami Fatimah adalah orang tua yang terpilih gitu warga ya, karena punya anak berkebutuhan khusus Orang ini. tua yang hebat juga Betul. ya. Oke, pemahaman verbal belum bisa, itu kata Mami Fatimah ya. Baiklah, terima kasih sharingnya. Masih ada sharing yang lain, silahkan warga sebelum Osama berakhir di jam 11 nanti. Kita akan kembali lagi warga bersama narasumber dengan tema kita menjadikan puasa menyenangkan dan didambakan warga. Ya nih, yuklah kita